Oke, Anda sudah menghabiskan waktu berjam-jam untuk membuat sebuah konten edukasi, entah itu tutorial, entah itu tentang how to, tentang Anda memberikan mindset kepada audiens Anda, tapi yang nonton cuman 50 views atau bahkan kurang dari itu, 10 views, 20 views. Tapi ada teman Anda, rekan Anda yang membuat sebuah video reaction atau re-upload dari konten-konten yang populer, konten entertainment yang populer di luar sana, dan mendapatkan ratusan ribu views, bahkan jutaan views. Terdengar nggak adil ya memang ya. Dan memang berbicara konten edukasi di Indonesia, ini sejalan dengan minat baca Indonesia ya. Masih sangat rendah, masih sangat sedikit orang yang bikin konten edukasi dibandingkan di luar sana. Ya meskipun di luar sana juga porsinya tetap akan banyak konten entertainment. Tapi dibandingkan dengan Indonesia, masih timpangnya terlalu jauh. Dan apakah itu berarti konten edukasi itu tidak punya masa depan? Apakah konten yang sifatnya mengajari sesuatu atau membagikan ilmu itu sudah tidak ada peminatnya? Faktanya tidak. Di video kali ini saya akan membuat sebuah kelebihan dan kekurangan antara konten edukasi dan konten entertainment. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Nanda. Di sini saya punya misi untuk membantu 1000 YouTuber edukasi untuk membangun growth dan membangun bisnisnya dengan personal brand dengan konten-konten edukatif. Jika Anda adalah seorang YouTuber edukasi, Anda bisa join komunitas YouTuber edukasi yang saya bangun. Silakan join aja, linknya yang sudah saya sematkan di deskripsi, gratis. Anda bisa isi formulirnya. Oke, sebelumnya saya akan menjelaskan apa sih yang disebut sebagai konten edukasi dan apa yang disebut sebagai konten entertainment. Saya sudah mengambil itu mengutip dari sebuah website ya. Jadi, apa yang disebut sebagai konten edukasi? Educational content adalah konten yang mengajarkan sesuatu, yang mengajari, yang menginformasikan dan membantu orang untuk menyelesaikan sebuah masalah. Bisa berupa tutorial atau penjelasan video atau study case. Dan tujuan dari konten edukasi ini bukan untuk menghibur, tapi untuk memberikan value, untuk meningkatkan pengetahuan dan skill dari penonton. Contoh adalah seperti yang pernah saya buat, bagaimana cara untuk keluar dari kecanduan PMO, terus bagaimana cara untuk bisa tidak malu di depan kamera. Nah, sebaliknya, sekarang kita akan berbicara tentang konten entertainment. Apa yang disebut sebagai konten entertainment? Konten entertainment di sini adalah konten yang memang ditujukan untuk engage, amuse, dan untuk menimbulkan emotion di sini. Dan itu bisa berupa komedi, vlog, konten reaction, dan drama. Dan goalnya di sini bukan untuk mengajari, tapi untuk menangkap perhatian dan membuat orang tersebut tetap menonton. Dan Anda sudah tahu lah konten-konten edukasi, konten-konten entertainment itu seperti apa. Tidak usah saya jelaskan ya, seperti vlog, terus reaction yang saya sebutkan tadi. Dan dari dari pengertian yang udah kita ambil ini, berarti konten edukasi adalah konten yang membantu seseorang. Saya sendiri juga punya pengalaman ya. Saya dari awal memang membangun konten edukasi. Dan orang selalu berpikir bahwa konten edukasi itu harus expert, harus ahli, harus seorang yang punya gelar. Sedangkan saya sendiri adalah orang yang tidak punya gelar, orang yang tidak punya pengalaman, orang yang bukan expert. Tapi ketika saya bisa berikan contoh dengan study case saya sendiri, ketika saya punya pengalaman dalam menghentikan kecanduan pornografi, saya bisa membuat konten tersebut. Dan saya bisa memonetize apa pengalaman yang saya miliki. Tidak cuma kecanduan dari pornografi doang ya. Dari pengalaman saya untuk bisa tampil pede di depan kamera, menghilangkan kecanggungan saya, menghilangkan rasa malu saya di depan kamera, saya juga bisa memonetize tersebut dan bisa menjual jasa tersebut. Dan sebenarnya tidak harus menjadi seorang yang expert di sini, tidak harus menjadi seorang ahli. Dan perbedaan lagi antara konten entertainment dan konten edukasi adalah bagaimana kita engage dengan audiens itu sangat jauh.
Kalau misalnya katakanlah Anda membuat konten entertainment ya, Anda mendapatkan jutaan subscriber atau ratusan ribu subscriber. Orang mengenal Anda ketika Anda berjalan di sebuah sebuah tempat di lokasi atau dimanapun itu ada atau di media sosial Anda gitu ya. Orang akan lebih cenderung untuk meminta foto pada Anda. Anda menjadi seorang artis di sini. Anda menjadi seorang selebriti. Tapi konten edukasi seperti yang pernah saya alami, saya sendiri sebenarnya juga belum pernah ketemu langsung dengan subscriber saya. Tapi saya sering mendapatkan komentar, mendapatkan DM, mendapatkan email seperti, "Bang, gara-gara konten Anda, gara-gara konten kamu, saya jadi semangat lagi untuk bikin konten di YouTube. Bang, gara-gara kontenmu yang tentang PMO, saya jadi punya wawasan baru bagaimana cara untuk menghentikan kebiasaan PMO." Orang akan berterima kasih pada Anda, langsung memberikan apresiasi terhadap apa yang kita lakukan. Orang mungkin tidak akan meminta foto pada kita. Kita bukan selebritis di sini, tapi orang-orang akan terbantu dengan konten yang kita buat. Kita menjual transformasi di sini. Konten edukasi menjual transformasi. Secaman apapun itu, secaman bagaimana menghentikan kebiasaan PMO, bagaimana untuk bisa pede di depan kamera, itu bisa dibuat konten. Sedangkan konten entertainment, orang hanya menjual engagement, orang hanya menjual reach. Jadi, ketika Anda bertemu dengan fans Anda atau subscriber Anda, mungkin Anda tidak akan punya pengalaman seperti yang saya alami. Bang, gara-gara konten Anda, gara-gara kontenmu, saya jadi bisa menghilangkan kebiasaan buruk dan lain-lain. No, kemungkinan sangat kecil. Kemungkinan akan sangat kecil. Dan karena konten entertainment ini tidak ada transformasi yang dijual. Hanya pure entertainment saja. Itu ada bedanya konten entertainment dan edukasi. Dan mungkin Anda berpikir bahwa, ya di Indonesia konten edukasi itu nggak laku, konten hiburan itu lebih laku. Saya yakin bahwa konten edukasi masih laku. Dan peluangnya dijadikan bisnis sangat jauh lebih besar. Kita melihat dari sejarah saja. Menurut Anda, apa industri yang paling lama, yang terbesar, yang ada di dunia? Orang pasti akan berbicara itu Hollywood. Itu konten entertainment, K-pop, atau mungkin industri gula, industri sugar, industri yang adiktif. Tapi faktanya, industri yang bertahan ribuan tahun lamanya adalah industri pendidikan. Anda tahu Harvard, Anda tahu Oxford, perguruan tinggi besar di dunia itu udah berdiri sejak lama. Bahkan lebih lama dibandingkan dengan Coca-Cola berdiri. Bahkan lebih lama dibandingkan Hollywood. Karena kenapa? Sampai kapanpun, sampai 100 tahun ke depan, orang itu akan tetap rela membayar sebuah pendidikan. Orang tua itu masih akan rela untuk merogoh uang 100 juta, ratusan juta, miliaran untuk menyekolahkan anaknya dan mendapatkan gelar sarjana. Jadi industri edukasi itu masih akan selalu menjadi industri yang besar dibandingkan dengan entertainment, yang sebenarnya entertainment tuh juga akhir-akhir ini di abad 20-19 besarnya gitu ya. Dan berbicara konten edukasi, tentang industri edukasi, itu sangat jauh lebih gede. Dan beruntungnya di era internet zaman sekarang, seperti yang udah saya ceritakan berulang kali ya, Anda itu tidak harus menjadi seorang expert, Anda tidak harus menjadi seorang ahli, Anda tidak harus menjadi seorang doktor untuk mengajari seorang yang mungkin baru SD atau mungkin levelnya itu baru SMP. Secemen kayak saya mengajari cara untuk mengurangi kecanduan PMO, mengurangi kecanduan pornografi, bagaimana saya itu mengajari orang public speaking depan kamera. Itu bisa dijadikan sebuah produk, itu bisa dijadikan sebuah hal yang bisa dijual. Mungkin secara AdSense kita akan kalah, tapi peluang monetisasinya lebih besar. Berdasarkan pengalaman saya pernah mendapatkan coaching dari seorang yang ingin belajar untuk bikin konten di YouTube.
Saya menge-charge waktu itu harga 350.000 per jam. Dan ada juga orang yang sedang pengen keluar dari kecanduan PMO, mengajukan untuk coaching. Saya charge 500.000 selama 1 minggu. Itu ada sebuah hal yang mungkin tidak akan terpikirkan. Asal Anda punya pengalaman yang lebih baik dibandingkan dengan audiens Anda bisa menjual hal tersebut. Itu adalah serunya konten edukasi. Anda tuh bisa membagikan pengalaman Anda dan Anda bisa menjualnya. Dan peluangnya gede banget dibandingkan dengan konten entertainment. Secara jangka panjang, Anda itu tidak harus sibuk mengejar tren, Anda tidak harus sibuk mengejar apa yang sedang hype. Orang akan selalu ada fase punya problem kecanduan pornografi atau punya kecanduan untuk berbicara depan kamera. Atau saya katakanlah, saya punya pengalaman. Saya pernah beli konten di Udemy. Bagaimana cara untuk ngajari orang bisa salto, bayangin aja. Orang bisa salto. Dan itu diberikan harga di Udemy itu dibanderol harganya 129.000 kursus tersebut. Dan ya sudah membeli sekitar 1000-an lebih. Kalikan saja 129.000 dikali 1.000 udah 100 jutaan lebih hanya mengajari orang untuk bisa salto. Dan saya yakin semua orang di dunia, entah Anda atau siapapun itu, pasti punya kelebihan yang bisa dijual. Asalkan Anda tahu target market Anda tahu siapa yang akan Anda ajari. Jadi tidak usah khawatir. Anda tidak harus melulu menjadi di YouTube itu tidak harus melulu bikin konten entertainment untuk hanya mengejar views. Anda bisa memonetisasi itu dalam hal lain. Seperti bikin produk digital. Saya juga bikin produk digital. Saya juga jual coaching. Saya juga jual mentorship. Itu bisa dijual. Itu adalah enaknya konten edukasi dibandingkan konten entertainment. Dan untuk jangka panjang, saya masih sangat yakin bahwa konten edukasi di YouTube itu, terutama di Indonesia, itu masih sangat besar peluangnya. Dan kalau misalnya Anda sekarang sedang berusaha untuk membuat konten tutorial, membuat konten tentang mindset, membuat konten tentang stoikisme, membuat konten tentang agama, dan lain-lain, pertahankan itu. Itu bisa menjadi, saya katakan kalau misalnya Anda itu belum bisa monetisasi, Anda sudah membuat sebuah amal yang baik bagi Anda. Anda menjadi sebuah amal jariah. Karena konten di YouTube itu semua orang bisa melihat, seluruh Indonesia bisa melihat. Apalagi kalau misalnya Anda bisa ngomong bahasa Inggris, seluruh dunia bisa melihat. Oke? Jadi itu adalah kesimpulan dari video kali ini. Konten edukasi versus konten entertainment. Konten edukasi mungkin secara growth akan sangat slow, sangat lambat. Tapi di jangka panjang akan memberikan dampak yang baik, dan peluang monetisasinya itu tidak hanya berdasarkan satu pintu saja, atau hanya akan banyak pintu yang bisa dilakukan oleh konten edukasi. Dan kita bisa melihat dari sejarah bahwa konten industri edukasi itu adalah industri yang sudah mapan dari dulu dibandingkan dengan industri-industri yang lain. Oke, terima kasih sudah menonton video kali ini. Silahkan join komunitas YouTuber edukasi jika Anda merasa adalah konten kreator edukasi. Join saja gratis di link yang sudah saya sematkan di deskripsi. Dan sampai jumpa di video berikutnya.